Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini hari Senin ya, kita sudah mulai belajar kembali. Walaupun dalam kondisi masih pandemi ya, tapi tidak mengapa, tidak mengurangi rasa bahagia dan senang kita dalam belajar. Oke anak-anak, hari ini Bu Ida akan membahas soal AKM yang kemarin sudah anak-anak kerjakan ya, yaitu nomor 1 sampai nomor 20. Nah, silahkan anak-anak siapkan buku detik-detik asesmen untuk kita bahas ya. Kalau sudah, silahkan dibuka, yaitu soal literasi yang pertama ya. Soal literasi yang pertama. Nah, anak-anak kita mengerjakan paket 1, paket soal yang pertama ya kemarin. Nah, untuk soal literasi atau membaca, anak-anak sebelum baca agar lebih mudah memahami, anak-anak bisa melihat dulu jawabannya, melihat dulu soalnya. Nah, misalkan ini untuk soal nomor 1 dan nomor sampai nomor 4. Jadi kita lihat nomor 1 sampai nomor 4 itu soalnya seperti apa. Nah, kalau sudah baru anak-anak nanti baca. Nah, oke, kita mulai nomor 1 ya. Anak-anak itu gembira karena akan diajak ayah dan ibunya melihat pameran seni. Matanya akan berbinar-binar. Bahkan ia bercita-cita menjadi seorang seniman. Siapakah anak tersebut? Anak yang dalam cerita tadi siapa? Ya, di sini adalah dia ya. Oke. Kemudian yang kedua, manakah dari pernyataan berikut yang sesuai dengan waktu? Nah, di sini waktu ya. Waktu kejadian pada cerita tersebut. Jawabannya lebih dari 1. Nah, jawabannya lebih dari 1 ya. Kita lihat yang pertama, dia melihat pameran seni rupa pada akhir pekan. Nah, ini ada kata akhir pekan, berarti ini menunjukkan waktu. Kemudian dia berangkat melihat pameran seni rupa pada siang hari. Berarti ini juga waktu ya. Nah, berarti jawabannya ini dan ini. Oke. Nah, nanti anak-anak dicocokkan ya, benar atau salah. Nanti kalau salah itu diberi tanda lingkaran, dibenarkan yang benar yang mana jawaban seharusnya ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 disuruh memasangkan ya. Oke, kita lihat. Dia mengajak Ima dan Marcel menonton pameran seni rupa. Nah, berarti dia memiliki sifat apa? Ya, dia itu memiliki sifat perhatian. Nah, perhatian. Ayah membebaskan keinginan atau cita-cita dia jika sudah besar. Oh, berarti ayah itu bersifat bijaksana. Kemudian ibu meminjami dia kamera, berarti ibu memiliki sifat yang pemurah, meminjami. Nah, Sally melarang dia untuk menceritakan kepada orang lain jika dia seorang seniman. Nah, dia itu tidak mau dikenal orang sebagai orang yang seorang yang seniman, yang berjiwa seniman. Berarti dia bersifat rendah hati, tidak sombong ya. Ima menunggu kedatangan dia dengan tenang. Berarti Ima memiliki sifat sabar. Oke. Silahkan ya anak-anak dibenarkan ya. Kalau ada yang salah. Oke. Nomor 4. Berilah tanda centang pada yang betul jika betul sesuai dengan cerita dan salah jika tidak sesuai ya. Oke, kita lihat nomor 4. Dia melihat jadwal acara jalan-jalan di ruang belajar. Oke, ini salah ya. Kemudian dia gembira karena akan melihat pameran. Ya. Ayah mengajak dia melihat pameran. Ya. Gedung bentang budaya dipadati pengunjung. Iya. Dia dan keluarganya menjemput Ima dan Marcel di rumah masing-masing. Salah ya. Menjemputnya di rumah Ima. Jadi Marcelnya pergi di rumah Ima. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Pesta syukuran penduduk Desa Kawar diselenggarakan di mana? Di tanah lapang ya.
di tanah lapang. Oke. Kemudian betul, satu salah lagi. Nenek tidak menyukai makanan yang diantar oleh cucunya. Benar atau salah? Salah ya. Nenek diberi sisa makanan. Iya, betul. Nenek diberi makanan yang tidak enak. Salah. Enak tapi sisa ya. Nenek mengira menantunya memberi sisa makanan. Salah. Nenek merasa kecewa. Nenek merasa kecewa, betul ya, karena dia hanya diberi sisa makanan. Oke, nomor 7. Manakah pesan yang sesuai dengan isi cerita? Nah, jawabannya itu lebih dari satu ya. Lebih dari satu berarti ada 2. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas rezeki ya, betul. Jangan dendam kepada orang lain yang menyakiti kita. Ini juga betul. Memanfaatkan, berbuat adil, salah. Oke, jawabannya ini ya. Di nomor selanjutnya yaitu nomor 8. Nomor 8 suruh mencocokkan ya cerita dengan gambar. Nah, Ayah Pino seorang penjaga mercusuar. Nah, yang mana? Oke, ya. Jawabannya adalah yang naik kapal ini ya. Nah, kemudian nomor 9. Manakah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memupuk tanaman jehamu? Jawaban lebih dari satu ya. Bahan-bahan yang digunakan untuk pupuk itu berarti adalah sampah organik. Sampah organik itu apa? Sampah yang bisa diuraikan. Nah, kita lihat plastik berarti tidak bisa. Terus ada bungkus makanan ringan juga nggak bisa ya. Berarti jawabannya ini dan ini. Oke, nomor 10. Pada masa pandemi COVID, ini di jamu tanaman tersebut berupa sayuran. Mengapa jamu melakukan hal tersebut? Nomor 10, apa jawabannya? Ya, sebagai upaya untuk menyediakan bahan makanan. Nah, berarti yang ini ya. Sebagai upaya menyediakan bahan makanan. Karena masa pandemi kan tidak boleh banyak keluar ya. Oke, nomor 11. Benar dan salah lagi ya. Jehamu melakukan budidaya tanaman mangga organik, benar atau salah? Salah ya. Sistem budidaya tanaman organik dilakukan Jehamu menggunakan playback. Ya, betul. Proses pemupukan yang dilakukan Jehamu menggunakan buah-buahan yang tidak bisa terurai oleh bakteri. Salah. Kalau bahan-bahan yang digunakan adalah yang bisa diuraikan. Hasil panen sayuran organik lebih baik dan lebih sehat. Ya. Nah, ini ya jawabannya. Kemudian nomor 12, memasangkan ya. Jumlah penyiraman tanaman yang dilakukan Jehamu berapa? 2 kali sehari, berarti C ya. C. Kemudian beberapa bahan yang dimasukkan oleh Jehamu ke dalam media tanamnya. Itu ada apa saja? Ada bekatul dan kotoran hewan, berarti F. Kemudian waktu pemanenan tanaman organik yang dilakukan adalah 2,5 bulan sekali, berarti E. Proses yang dilakukan Jehamu setelah mencampur bahan-bahan dasar untuk pupuk adalah disimpan dalam tong. Kemudian ciri-ciri pupuk itu berbau sangat busuk. Nah, itu ya jawabannya ya. Benarkan dulu. Dicocokkan dulu ya benar atau salahnya. Oke, kita lanjut nomor 13. Nomor 13 itu benar salah lagi ya. Oke, benar salah. Apakah saat ini lemper dapat dibungkus selain menggunakan pisang? Iya, bisa menggunakan apa? Plastik ya. Bisa menggunakan plastik. Nah, menggunakan plastik. Kemudian apakah isi lemper saat ini sama seperti semula? Tidak ya, beda ya.
Kalau dulu itu pakai gebingan ya. Dulu itu pakai gebingan. Kalau sekarang kan pakai daging ya. Pakai gebingan. Apakah cara memasak lemper saat ini selalu dikukus? Tidak ya. Bisa dibakar. Dibakar. Apakah lemper hanya dibuat dari beras ketan? Ya. Karena bahannya adalah ketan. Beras ketan. Oke, ya jawabannya. Kemudian nomor 14. Oke, ada infografisnya, diperhatikan cara memasak rendang ala kuliner. Minyak goreng ditambahkan saat memasak bumbu rendang, benar atau salah? Salah ya, tidak sesuai. Kemudian memasak rendang menggunakan santan kental, iya betul. Kemudian setelah memasukkan santan, api dibesarkan, salah, harusnya dikecilkan. Rendang matang ketika kuah santan sudah meresap semua ke dalam daging, iya betul. Oke, kemudian 15. Pak Anto mempunyai tanaman jagung dan kacang tanah yang akan ditanam dengan topang sari. Bagaimana cara Pak Anto menanam tanaman itu? Nah, yang ditanam apa dulu? Jadi jagung dulu ya. Jagung ditanam terlebih dahulu. Oke, terlebih dahulu. Setelah itu baru setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan tanam kacang tanah. Oke, jadi cara menanamnya tompang sari itu, jadi jagung ditanam terlebih dahulu, setelah 2 bulan baru ditanam kacang tanah gitu ya. Oke, itu nomor 15 ya, nomor 15. Oke, kita lanjut nomor 16. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan tempat kejadian suatu cerita. Menunjukkan tempat ya. Nah, Putri membeli celengan di toko. Nah, tempat ya, ini ada toko, berarti yang ini. Ya. Kemudian, mengapa Putri akhirnya mau menabung? Jawabannya lebih dari 1. Nah, Putri melihat gadis kecil yang mampu membeli mainan mahal. Terus Putri mengetahui Arum memiliki sepeda baru. Ya, jawabannya nomor 17 ya. Oke, setelah itu nomor 18 benar dan salah. Ya. Butina seorang peduli, sedangkan Putri masa bodoh. Salah ya. Putri suka hemat, ya betul. Putri suka jajan, ya. Anak kecil sebentar keliru ya. Oke. Nomor 18 kita ulangi. Butina seorang yang peduli, sedang Putri masa bodoh, iya betul. Kemudian Putri suka berhemat, salah. Putri suka jajan, iya betul. Anak kecil suka berhemat, betul. Butina Butina seorang yang bijaksana, ya betul. Oke, 19. Ada beberapa urutan kejadian atau peristiwa dalam bacaan tersebut. Tuliskan secara berurutan kejadian atau peristiwa itu. Nah, yang nomor 19 itu pertama, Butina menasihati anak-anak ya. Pertama, Butina menasihati anak-anak. Kemudian yang kedua, Putri dan Ibu pergi ke pasar. Putri dan Ibu pergi ke pasar.
Kemudian Putri bertemu Arum. Putri bertemu Arum. Ya, terakhir Putri membeli celengan plastik. Putri membeli celengan plastik. Nah, itu ya urutannya. Pertama, Budina menasihati anak-anak. Kemudian Putri dan Ibu pergi ke pasar. Kemudian Putri bertemu Arum. Yang terakhir Putri membeli celengan plastik. Oke. Terakhir nomor 20 ya. Emak mencari ikan di sawah untuk memenuhi kebutuhan. Salah ya. Si Kabayan membantu emak dengan cara mencari ikan. Iya betul. Si Kabayan membantu emak dengan mencari. Salah. Si Kabayan mengambil ikan dan dengan sebatang bilah. Betul. Si Kabayan dan emak mendapatkan banyak ikan. Salah. Nah, silahkan ya dicocokkan ya. Yang salah dikasih tanda benarnya yang mana. Setelah itu dihitung ya anak-anak benarnya berapa. Dari nomor 1 sampai nomor 20 itu dihitung anak-anak benar berapa. Misal benar 10 ya ditulis di sini. Benar 5, benar 15 ditulis di sini ya. Ya, oke. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar, bersemangat selalu. Jangan patah semangat. Semoga pekan depan ya kita sudah bisa berjumpa di sekolah. Banyak-banyak berdoa agar kita diberi kesehatan dan kelapangan sehingga kita bisa segera masuk sekolah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.